Kisah Nabi Muhammad terkena sihir. Pada zaman para nabi, ilmu sihir adalah disiplin ilmu yang biasa disamakan dengan ilmu hitam. Di Indonesia, sihir juga bisa disebut dengan ilmu santet. Dengan ilmu sihir, seseorang bisa menyakiti, melukai, bahkan bisa membunuh seseorang dari jarak jauh. Di dalam sejarah, pertama kali ilmu sihir diajarkan oleh setan kepada manusia, yakni pada masa Nabi Sulaiman bin Daud. Sebagaimana telah memang nyata adanya, keberadaannya seperti halnya perkara gaib lainnya, sihir merupakan upaya yang dilakukan seseorang dengan meminta pertolongan kepada setan. Nabi Muhammad pun kena sihir. Ada seorang yang bernama Labid bin al-Ashom, orang yang dikenal sebagai penyihir handal di kalangan Arab, tokoh Yahudi yang sedari awal tidak menyukai keberadaan Nabi Muhammad merasa ada angin segar dengan keahlian yang dimiliki Labid bin al-Ashom. Setelah sebelumnya para tokoh Yahudi mencoba untuk menyihir Nabi, namun usahanya selalu gagal. Akhirnya, para tokoh Yahudi mendatangi Labid bin al-Ashom. Labid bin al-Ashom memulai aksinya dengan mengutus seseorang untuk mencuri sesuatu yang dimiliki Nabi. Sang utusan pun berhasil mencuri sisir dan beberapa gigi sisir yang telah rusak. Kemudian ritual pun dilaksanakan. Usaha Labid bin al-Ashom berhasil. Nabi Muhammad merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Tatkala Nabi dalam keadaan tidur, Allah mengabarkan tentang sihir yang digunakan oleh Labid bin al-Ashom. Kemudian Allah mengutus dua malaikat untuk mendatangi beliau. Satu malaikat duduk di samping kepala Nabi dan yang satunya lagi berada di samping kaki Nabi. Malaikat yang duduk di samping Nabi memulai pembicaraannya. Apa yang telah menimpa orang ini? Dia telah disihir oleh Labid bin al-Ashom dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kulit mayang kurma jantan yang di dalamnya terdapat sisir dan gigi sisir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Labid bin al-Ashom mengikatnya dengan senar 11 kali ikatan dan ditusuki dengan beberapa jarum, jawab malaikat yang berada di samping kaki Nabi. Sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Maka keesokan harinya, Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Zarwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Zarwan berwarna merah kecoklatan seperti air perasaan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Zarwan ditutup. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surat Al-Falaq dan Anas, Muawizatain, kepada Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Allah menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai doa penyembuhan untuk Rasulullah SAW. Maka sobat-sobat Gabuster, berlindunglah kita hanya kepada Allah, jangan berlindung dan